Buntut prajurit TNI menghajar hingga babak belur kelima warga yang ngatain TNI taik. Kasus ini berbuntut panjang hingga sampai ke telinga Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Sebelumnya kelima pria nongkrong di sebuah kafe dan memecahkan meja kaca dalam kondisi mabuk, sehingga karyawan kafe menelepon salah satu anggota TNI untuk meminta bantuan. Mendengar hal itu, anggota TNI langsung menuju TKP. Anggota TNI berpangkat Ratu menasihati para pria mabuk itu, namun mereka tidak terima dinasihati. Para pria itu mengancam nyawa anggota TNI dengan mengeluarkan pisau, bahkan mereka mengatai tentara itu taik. Tidak terima institusi kebanggaan Indonesia dilecehkan, anggota TNI tersebut melaporkan kejadian itu kepada rekan-rekannya di batalion. Tak berselang lama, kelima pria itu melewati di depan markas TNI. Anggota TNI memberhentikan kendaraan para pria itu, serta menanyakan kronologi kejadian di kafe. Namun karena emosi dengan sikap para pelaku, hingga akhirnya kelima pria itu babak belur di ospek. Kemudian para anggota TNI diperiksa oleh Subden POM untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus tersebut dilaporkan Pangdam kepada Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Kasat Jenderal TNI Dudung merespon kejadian tersebut. Bahkan Jenderal Dudung sangat geram karena kelima pria itu telah mengatain TNI taik. Jenderal Dudung memerintahkan Pangdam agar para anggota TNI yang memukul kelima pria itu dibebaskan. Kasat menegaskan supaya para anggota TNI itu jangan diproses secara hukum. Kalau ada anggota TNI yang seperti itu, biarkan saja karena mereka menjaga harga diri TNI. Bahkan Jenderal Dudung perintahkan, kalau ada kejadian seperti itu balas saja. Kalau mati, biarkan saja. Tegas Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Pangdamnya laporan ini kenapa dia memukuli preman? Habis dia TNI bilang TNI tai lah apalah. Saya bilang ke Pangdam, kau jangan proses kamu, saya bilang. Biarkan aja, bebaskan aja narkoba kita itu. Tapi jangan terlalu nonaktifkan ya, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi kalau ada anak buah yang begitu-begitu itu harga diri. Ya udah, balas mati, biarin aja. Saya pertaruhkan karir, pangkat, jabatan saya untuk 11 prajurit itu. Tidak ada pelanggaran HAM, yang ada pelanggaran anggota. Jelas? Anggota itu semua anak buah saya yang paling bertanggung jawab, paling depan. Menjadi seorang pemimpin sewajibnya memberikan semangat, arahan, teladan, dan tanggung jawab kepada bawahannya. Hal inilah yang ditunjukkan oleh kedua Jenderal TNI Angkatan Darat ini kepada prajurit-prajuritnya. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Sutomo dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hardiono Saroso. Dua jenderal ini merupakan komandan yang aktif menjabat saat peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh 12 prajurit Kopassus di LPC Bungan Sleman, Yogyakarta pada tahun 2013. Dalam hal ini, Serda Ucok menjadi eksekutor penembakan terhadap 4 tahanan yang merupakan preman yang kerap membuat onar di Yogyakarta, termasuk menganiaya seorang prajurit Kopassus hingga gugurnya Serka Heru Santoso di Hugos Cafe, Yogyakarta. Bahwa jiwa kursa, kemudian rasa kehormatan, harga diri, melihat proses Sersan Santoso yang dibunuh secara keji, ditambah lagi besoknya teman seangkatannya lagi hampir mati juga.
Atas kejadian itu, Agus Sutomo yang saat itu menjabat Danjen Kopassus mengatakan siapapun yang berniat mengganggu Kopassus akan berhadapan dengan seluruh anggotanya. Masyarakat tidak boleh ada satupun yang mengganggu Kopassus, karena Kopassus adalah senjatanya negara. Sebagai seorang pemimpin, Agus juga menunjukkan tanggung jawabnya terhadap anak buahnya yang menjadi pelaku penyerangan, termasuk Serda Ucok Tigor Simbolon. Agus juga menyatakan kesiapan dirinya di barisan paling depan untuk bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Tidak ada Penyidikan sudah tidak ada pelanggaran HAM. penyidikan. Yang ada pelanggaran anggota. Jelas? Ya. Anggota itu semua anak buah saya. Saya yang paling bertanggung jawab paling depan. Agus menegaskan bahwa setiap rakyat Indonesia wajib merasa memiliki Kopassus, sebab menurutnya Kopassus adalah milik rakyat dan negara. Semua warga negara ya harus dan hukumnya wajib merasa memiliki Kopassus. Kopassus adalah aset negara. Kopassus adalah milik masyarakat. Menurut Agus, peristiwa penyerangan tersebut memiliki moral untuk kepentingan masyarakat lebih besar. Tapi di balik kesalahan itu ada pesan moral untuk kepentingan masyarakat lebih besar. Letjen TNI Agus Sutomo sendiri terakhir menjabat sebagai Irjen Kementerian Pertahanan menggantikan Marsekal TNI Hadi Cahyanto pada tahun 2017. Ia juga pernah menjabat sebagai Dansesko TNI pada tahun 2016, menjabat sebagai Dankodiklat TNI AD tahun 2015, menjabat sebagai Pangdam Jaya tahun 2014, dan Jen Kopassus pada tahun 2012, dan Komandan Paspampres pada tahun 2011. Kedua ada Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Hardiono Saroso. Hardiono yang saat itu menjabat sebagai Pangdam 4 Diponegoro mengaku hormat dan bangga terhadap 11 prajurit Angkatan Darat yang saat itu menjalani pemeriksaan atas kasus penyerangan ke LP Cebongan, Sleman, Yogyakarta. Saya hormat, bangga kepada 11 prajurit Angkatan Darat. Banggaan saya adalah sebagai prajurit, saya pertaruhkan karir, pangkat, jabatan saya untuk 11 prajurit itu. Hardiono juga menegaskan selaku Panglima Kodam ia bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Menurutnya itulah menjadi bentuk soliditas yang tak bisa tergoyahkan. Bahwa saya memang terjadi, itulah bentuk tanggung jawab saya sebagai Pangdam, sebagai Komandan Garnisun. Saya laporkan kepada Pak Kasat, saya tanggung jawab dalam ini. Oke? Itulah bentuk soliditas, ya, yang tidak bisa tergoyahkan. Hardiono juga berpesan, hidup adalah pilihan sehingga jangan memilih di tengah. Karena menurutnya hal itu sebenarnya bukan pilihan. Beranilah menentukan pilihan meski nyawa taruhannya. Hidup adalah pilihan. Jangan pernah memilih di tengah, karena sesungguhnya itu bukan pilihan. Beranilah menentukan pilihan meskipun nyawa taruhannya. Saya tidak berpikir lagi nih, karir, bahkan jabatan, nyawa aja gua kasihkan loh untuk negara kesatuan Republik Indonesia, untuk soliditas satuan. Buntut dari tanggung jawabnya atas kasus LP Cebongan, Maijen TNI Hardiono Saroso akhirnya rela dicopot dari jabatannya sebagai Pangdam 4 Diponegoro. Maijen TNI Purnawirawan Hardiono Saroso sendiri terakhir menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Panglima TNI pada tahun 2013. Ia juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Kasat pada tahun 2013 dan menjabat sebagai Asisten Operasi Kasat pada tahun 2011.
Demikian kisah heroik dua Jenderal TNI Angkatan Darat kepada prajurit-prajuritnya.